Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat kentang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di danau 7 hektar di Setu di Parung. Ya. Ini saya harus hati-hati karena saya tidak tahu buaya putihnya bersembunyi di mana. Kata anak-anak di sini, ini danau ada buaya putihnya. Ya, alhamdulillah. Iya, jangan lupa kita ini dulu amal soleh ya, berpahala insya Allah. Subscribe dulu. Subscribe 1 2 3 4 5 6 7. Kok 7? 5 aja. Terus siji loro telu papat 5. Wahid itsnan thalatha arba'a khamsah ya. 1 2 3 4 5 6. Terima kasih. Syukran katsir, atur nuhun, matur nuhun sangat. Hari ini saya berbahagia karena ingin menanggapi komentar beberapa netizen warganet. Gimana kalau saya dipersandingkan adu debat intelektual dengan Rocky Gerung, tukang donat, melawan sang filsuf terbesar abad ini dari Indonesia, Rocky Gerung, di ruang ILC. Subhanallah, maafkan tuan-tuan, saya hanya tukang donat. Kalau saya diadu sama Rocky Gerung di ruang ILC-nya Karni Ilyas, Masya Allah, saya seperti kolam ikan, tapi Rocky Gerung bagaikan lautan Atlantik. Sukar untuk dibandingkan, tapi insya Allah perlahan-lahan saya bisa bertumbuh menjadi lautan Pasifik yang tetap tidak membuat orang lain ketenangannya terusik, sementara lautan Atlantik penuh dengan gelombang kritik. Jadi kunci untuk memahami Rocky Gerung adalah akal sehat dan turunannya, sementara kunci untuk memahami tukang donat adalah hati sehat ya. Hati sehat. Dan saya ingin mencoba mempersoalkan ya, pikiran atau diktum dari Rocky Gerung dalam perspektif Al-Quran yang saya bisa. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan di hari kebangkitan nanti itu harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang sehat. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim ya. Jadi di hari kebangkitan manusia setelah dimatikan dalam proses huru-hara kiamat, kemudian dibangkitkan kembali dan kemudian bahaya akhirat tiba, maka kebanggaan terhadap kekuatan akal, kebanggaan terhadap harta dan anak-anak ketika di dunia tidak ada manfaatnya, dia hilang, tak berhakikat, kecuali yang akan selamat ialah orang-orang man atallaha, yang mendatangi Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci murni dari penyakit-penyakit yang tercela seperti takabur, nifak, syirik, ujub ya, dan lain-lain penyakit-penyakit hati yang begitu mengotori manusia seketika di dunia dan akan berdampak sampai akhirat. Ucapan-ucapan yang keluar dari pengagungan terhadap akal sehat, kita lihat seperti ada akal miring, ada akal miring, kemudian ada ungkapan-ungkapan dengan cara
bahasa-bahasa hewan keluar dari celah-celah bibir kita. Kemudian dalam konteks untuk merendahkan manusia yang berbeda pandangan politik. Dan itu bahasa-bahasa hewan yang keluar dari celah-celah bibir dalam ruang-ruang publik di langit semesta Indonesia, itu semuanya keluar dari kedua belah pihak, dari kedua kubu, keluar dari orang awam, keluar bahasa-bahasa yang merendahkan orang lain dari kaum intelektual, keluar juga dari para da'i, sejumlah da'i. Masya Allah, astagfirullah. Dan ini tak seorang pun yang mencoba untuk mengingatkan bahwa di dalam Islam itu diharamkan mengeluarkan lakop, julukan-julukan dan yang bersifat merendahkan kepada orang lain yang memang berbeda perspektif, berbeda pandangan hidup, sehingga menimbulkan rasa kesal, rasa jengkel dalam hati, sehingga ekspresinya baik secara intelektual dan emosional, terutama produksi kata-kata yang merendahkan. Inilah yang sedang terjadi di dalam langit kita di abad 20 ini, di ruang-ruang yang diperlihatkan oleh layar kaca YouTube dan juga di ruang-ruang televisi. Menurut saya, sebagai penjual donat kentang, saya merasa terganggu dengan ucapan-ucapan yang tidak semestinya yang keluar dari celah-celah bibir manusia, yang bibir itu dititipkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan pemiliknya sendiri. Pada suatu hari, Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang besar, memanggil Bilal dengan kata-kata, "Ya Aswad, hai hitam." Mendengar ucapan hai hitam yang ditujukan kepada Bilal yang memang orang Ethiopia, yang kulitnya memang hitam dan legam, mendengar ucapan satu kata yang meluncur dari bibir Abu Dzar, Rasulullah marah, wajahnya memerah dan mengecam, tanda dia tidak suka terhadap ucapan yang merendahkan saudaranya sendiri. Padahal Rasulullah padahal Abu Dzar tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang berbahasa binatang, tapi hanya mengucapkan warna kulit ya. Jadi di dalam Islam jauh sebelum politik apartheid itu dipersoalkan di abad 20, di abad 7 visi Islam sudah harus meleburkan persoalan warna kulit, bukanlah petanda kemuliaan seseorang. Warna kulit itu harus dihilangkan. Tidak ada kemuliaan karena kulit putih, kuning, merah, sawo matang, tapi ketakwaan, kemuliaan seorang adalah karena ketakwaannya, bukan karena aksesoris atau warna kulit yang memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi sekarang kita melihat dalam Indonesia, orang begitu mudah menghewankan seseorang, dan dia lupa ucapan-ucapan yang merendahkan itu jauh berdampak di akhirat, dan semua akan terekam dalam catatan harian masing-masing, dalam catatan amal. Di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi misalnya, cahaya Al-Quran memantulkan hikmah dan mutiara kebijakan, yaitu dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah dalam ayat sebelah kanan atas, ayat ke berapa ya, mungkin ayat ke 49 kalau tidak salah. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaquluna ma li hadzal ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Jadi intisari dari ayat di dalam Al-Quran yang mulia itu, di akhirat nanti akan diletakkan oleh Allah kitab catatan harian masing-masing, dan kita melihat orang-orang yang berdosa penuh gemetar ketakutan melihat apa yang ada di dalam catatan hariannya sendiri,
Kemudian mereka berkata, orang yang berdosa itu, yang melakukan kekeliruan semiotik, kekeliruan bahasa ketika di dunia, karena memang hatinya tidak bersih dan sangat mengagungkan kekuatan akalnya. Kemudian dia berkata, alangkah celakanya saya, katanya. Kitab ini tidak meninggalkan, semuanya tercatat, yang besar dan yang kecil semuanya ada tercatat, tersimpan di sini. Wajadu ma'amilu hadir, apa yang mereka perbuat semuanya hadir, terekam dalam kitab harian yang akan terbuka di hari kiamat. Wala yadzlimu rabbuka ahada, Rabbmu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidak berbuat zalim kepada engkau sedikit pun. Jadi apa yang kita ucapkan ketika di dunia itu akan menjadi persoalan besar di akhirat. Ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan seperti kecebong, seperti kampret, seperti hewan-hewan yang lain yang semau-maunya diumbar untuk merendahkan manusia yang diciptakan Allah karena persoalan-persoalan politik, ini akan menjadi bahaya untuk pengucapnya sendiri di akhirat. Karena di dalam ayat yang lain, Al-Isra surat yang ke-17, kalau tidak salah ayatnya 14, dikatakan kitab catatan itu akan dikalungkan di leher masing-masing oleh Allah, kemudian diberikan kepada pemiliknya dalam keadaan terbuka dan diperintahkan, Iqra, baca sendiri. Iqra kitabak, baca kitab harianmu, catatan dairimu itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup kamu sendiri yang menghitung catatan amal baik burukmu ada di dalam kitabmu sendiri. Itu bahaya sedang menanti di akhirat buat orang-orang yang selalu mengagungkan akal sehat dan melupakan hati yang bersih di dalam diskursus, ya, di ruang-ruang publik, sehingga merendahkan orang lain dan melupakan bahwa apa yang dilakukan itu akan menjadi beban di akhirat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita melakukan pencerahan masing-masing, membuka perspektif yang berbeda, berpikirlah the not yet, kalau bahasanya Rocky Gerung, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru di dalam melakukan diskusi di ruang publik, tetap dengan perbedaan pandangan politik yang tajam tanpa harus merendahkan pihak lain dengan mengumbar kata-kata yang gelar-gelar yang buruk. Moga-moga pendekatan hati sehat atau qalbun salim ini lebih menyelamatkan dibandingkan pendekatan yang mengagungkan pentingnya akal sehat dan kemudian melahirkan istilah-istilah dungu, akal miring, dan perspektif yang negatif yang lainnya, sehingga orang yang menjadi sasaran kemudian berbalik menyerang dengan kata-kata negatif yang serupa. Moga-moga pertikaian terhadap gelaran-gelar yang buruk yang dimunculkan oleh berangkat dari hati yang tidak sehat, dari hati yang tidak bersih, dari hati yang tidak selamat dan menyelamatkan, segera diakhiri untuk membangun Indonesia yang modern, yang islami, yang lebih adil di masa depan di dalam kesantunan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ikutilah pelatihan, ya, menjadi YouTubers sepanjang tahun, setiap minggu kecuali minggu kedua, setiap Ahad jam 9 sampai setengah 12 di pesantren Ojolali di Parung. Sekarang sudah angkatan kedua dan kita ingin menghasilkan jutaan, ya, YouTubers yang berbasis hati sehat, qalbun salim. Silakan, ada harganya di bawah dan ada manfaatnya insya Allah, ya. Dan silakan cepat ditransfer karena pesertanya itu terbatas. Ruangannya cuma 15 kali 15 wakaf dari Bapak Wahyu dari Jakarta, seorang bankir, ya. Kita pakai untuk melahirkan jutaan YouTubers yang berbasis hati yang sehat, qalbun salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dagang sekarang saya punya produk senilai 199.000, cara menulis buku dengan kecepatan cahaya dan cara mendirikan penerbitan buku di rumah sendiri dan bagaimana menjualnya melalui online. Dan bisa diklik ya di tokopedia.com /Yudi Pramoko disambung huruf kecil semua. Silahkan dibuka, itu ada buku panduannya PDF 200 halaman lebih tentang bagaimana mengubah tukang ngobrol menjadi penulis produktif, dan mohon tidak untuk digandakan, khusus untuk pemesan. Dan kemudian ada revolusi rumah yang sudah pernah saya bikin dulu 2005, dan sekarang saya akan bikin video revolusi rumah jilid 2 ya, yang akan saya sertakan dalam paket di dalam paket yang seharga 199.000. Mohon diklik ya di tokopedia.com /Yudi Pramoko huruf kecil disambung. Silahkan nikmati hasilnya.